Satu hari di tahun 1985, seorang petani bernama Patrick menerima kabar kalau keluarga saudaranya telah dibantai seseorang dan hanya meninggalkan keponakannya yang bernama Jane dalam kondisi syok dan juga mengalami amnesia. 25 tahun kemudian Jane terlihat telah memiliki sebuah keluarga. Suaminya bernama Alan dan anak gadisnya bernama Alice. So glad you're screwing his clients. Keseharian Jane selain sebagai ibu rumah tangga, ia adalah seorang fotografer, spesialis rumah-rumah klasik. Tak jarang ia bahkan menyisir sampai ke pinggiran kota, hanya untuk berburu rumah-rumah klasik. Suatu hari saat berburu rumah tua bersama putrinya, Jane melihat sebuah rumah tua di daerah pertanian. Ia menghampiri rumah tersebut dan mengambil beberapa gambar. Sementara itu, tak jauh dari sana, Alice yang berjalan di ladang jagung menemukan sebuah mainan. Ia memungutnya dan kemudian ia sepertinya berbicara dengan seseorang, tapi tak nampak seorang pun bersamanya. Setibanya di rumah malam itu, Jane mendengar suara ketukan pintu. Setelah dibuka, rupanya tak ada siapapun. Ia hanya menemukan sebuah kotak kecil berpita merah. Jane kemudian membuka kotak tersebut, di mana terdapat satu mainan yang sama dengan yang Alice temukan kemarin. Saat memperhatikannya, seekor kelabang tiba-tiba muncul dari dalam kotak. Keesokan harinya saat berada di galeri, Jane menerima telepon dari suaminya, di mana Alan meminta Jane menjemput Alice karena ia tak bisa meninggalkan rapat. Jane lalu berangkat ke sekolah dan dalam perjalanan ia menerima telepon dari Alice. Di saat yang sama, Jane melihat seorang anak perempuan berambut pirang berdiri di tengah jalan. Tentu hal itu membuatnya membanting setir hingga mobilnya pun terguling beberapa kali. Jane lalu tersadar di rumah sakit didampingi suami dan juga putrinya. Namun kemudian mereka tercengang karena Jane mengatakan ia tak mengenal mereka. Jane? Where am I? Alan yang khawatir langsung menemui Dr. Michael untuk menanyakan kondisi istrinya. Dr. Michael menjelaskan kalau Jane mengalami amnesia sementara dan ingatannya akan segera pulih dengan cepat. Hal ini biasa terjadi pada korban kecelakaan dengan benturan di kepala. Di sana Dr. Michael juga menjelaskan kalau Jane tak mengalami cedera berat, tapi ia menemukan 7 retakan pada tengkorak Jane, yang kemungkinan cedera tersebut Jane dapatkan saat ia kecil. Sementara Alan bersama Dr. Michael, Jane didatangi seorang psikiater bernama Dr. Liam. Ia menjelaskan kalau ia diminta Dr. Michael untuk mendampingi Jane dalam proses pemulihan ingatannya. Dr. Liam menjelaskan kalau ia mampu memulihkan ingatan Jane, meskipun itu adalah memori yang telah hilang saat ia kecil. Setelah Dr. Liam pergi, Jane mencari Alice. Namun di lorong ia malah melihat anak lain yang seumuran dengan putrinya. Penasaran, Jane pun menyusul anak tersebut yang pergi dari lorong. Jane pun semakin penasaran karena anak itu bersikap aneh dan seakan-akan ia mengenal Jane. Tak lama kemudian Alan datang dan membuyarkan lamunan Jane. Ia pun mengatakan kalau ia harus segera membawa Alice pulang. Di malam harinya setelah menyelesaikan terapi, Jane mendengar ketukan pintu. Karena tak ada yang masuk, ia pun penasaran dan melihat keluar. Namun di sana ia tak melihat siapapun dan hanya melihat sebuah kotak di lantai. Setelah dibuka, ia melihat boneka peri dan satu foto rumah tua yang tertera tanggal 10 Oktober 1985. Oh my God. Hal yang sama rupanya terjadi pada Alan. Ia mendengar bel rumah berbunyi, namun setelah pintu dibuka ternyata tak ada siapapun. Suasana pun berubah creepy ketika suara bel kembali berbunyi. Alan ke depan dan lagi-lagi tak melihat seorang pun. Namun ia melihat satu amplop besar di lantai dan membukanya. Keesokan harinya Alan memperlihatkan amplop misterius tersebut pada istrinya, di mana ternyata berisi sebuah dokumen resmi pemerintah yang menjelaskan kalau orang tua Jane meninggalkan sebuah rumah. Namun Jane sepertinya tak percaya dengan dokumen tersebut. Ia yakin dokumen itu keliru.
Jane mengatakan itu tak mungkin karena orang tua angkatnya pasti memberitahukan jika keluarganya mewariskan rumah untuknya. Jane pun nampak begitu kecewa karena ia sama sekali tak mampu mengingat apapun baik rumah ataupun juga keluarganya. Tak jauh dari sana, diam-diam Dr. Liam terlihat memantau perbincangan mereka. Alan menambahkan selama ini pajak rumah tersebut selalu dibayar oleh seseorang bernama Patrick Ryer. Ia yakin Patrick adalah paman Jane dan ia pasti tahu perihal rumah tersebut. Setelah membulatkan tekad, Jane akhirnya memberanikan diri menelpon Patrick. Disitulah Jane menjelaskan ia siapa dan juga memastikan apakah benar Patrick adalah pamannya. Setelah mendapatkan jawaban kalau Patrick memang benar-benar paman Jane, ia pun sangat senang dan berjanji akan segera menemuinya. Hari berikutnya Jane dan keluarganya berangkat menemui Patrick. Di perjalanan Jane kembali melihat seorang anak perempuan berambut pirang. Jane lalu masuk ke areal tanah pertanian dan menemui Patrick. Di sana mereka pun berbincang tentang banyak hal. Patrick juga meminta maaf karena membiarkan Jane diambil oleh pihak panti asuhan. Ia menjelaskan bukannya tak mau merawat Jane, tapi karena ia memang tak tahu bagaimana cara merawat dan mendidik seorang anak. Jane lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Namun Patrick sayang sekali tak bisa menjawab karena ia memang tak tahu apa yang terjadi. Dan di akhir perbincangan, Patrick memberikan Jane kunci rumah peninggalan orang tuanya. I've never seen him before. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan beberapa mil, di mana tibalah mereka di rumah yang bisa dipastikan itu adalah milik keluarga Jane. Mereka kemudian masuk dan melihat-lihat ke sekeliling. Alice lalu mengajak ayahnya ke atas, sementara Jane mencari udara segar di belakang rumah. Alice kemudian mengajak ayahnya masuk ke sebuah kamar, di mana Alice melihat sebuah kotak mainan yang sayangnya tak bisa ia buka. Merasa itu adalah kamar pribadi, Alan mengajak Alice keluar. Di saat yang sama, pintu kamar seperti dihempas dari dalam. Dan anehnya Alan pun tak bisa membukanya kembali. Sementara itu di belakang rumah, Jane melihat rerumputan bergerak-gerak sendiri. Mengira itu adalah Alice, ia pun mendekatinya. Namun tiba-tiba di belakang Jane melayang sebuah balon merah yang dikaitkan dengan sebuah kunci, di mana setelah diambil kunci tersebut bertuliskan selamat kembali ke rumah. Malam itu juga setelah berunding mereka memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Alan berharap Jane mampu mengingat masa kecilnya kembali, karena ia merasa kasihan melihat istrinya yang begitu depresi berusaha mengingat ingatan masa kecilnya. Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah festival yang diadakan warga lokal di sana. Jane masuk ke sebuah kios di mana ia melihat satu koran yang menampilkan wajahnya semasa kecil. Seorang pengunjung kemudian mengambilkan koran tersebut. Jane pun melihat ternyata itu memanglah berita tentang keluarganya di tahun 1985. Jane pun tak bisa percaya karena berita menyebut kalau dialah yang diduga telah menghabisi keluarganya sendiri. Jane kemudian mendapatkan telepon dari Dr. Liam, di mana Dr. Liam menanyakan perkembangan kondisi Jane. Namun secara tak sengaja Jane melihat Dr. Liam di tempat yang sama. Karena penasaran ia pun mengikuti kemana Liam pergi. Akan tetapi sayangnya Jane kehilangan jejak Dr. Liam di labirin. Setelah keluar dari labirin jerami, Jane melihat kembali kotak berpita di dalam mobilnya. Setelah dibuka, ia melihat foto dirinya semasa kecil. Satu-satunya petunjuk yang ada hanya sebuah tulisan yang berbunyi keluarga Ryer. Itu berarti itu adalah foto Jane bersama saudari dan juga ibunya. Saat tengah malam, Jane dikagetkan dengan kedatangan Alice. Alice lalu pergi yang membuat Jane mengikutinya. Rupanya Alice menuju ke sebuah kamar di mana terlihat seorang ibu tengah mendongengkan cerita peri pada putrinya. Jane lalu mengajak Alice pergi, namun anak itu mengatakan kalau dia bukanlah Alice. Dan saat Jane berpaling, ia melihat anak dan ibu tersebut nampak marah terhadapnya.
Jane lalu membangunkan suaminya, tapi tiba-tiba dua tangan keluar dari bawah ranjang. Anak itu mengejar Jane hingga Jane bersembunyi di dalam lemari. Namun anak itu muncul di sana dan juga menyerang Jane. Jane mendapati dirinya di hadapan Alice yang masih tertidur lelap. Entah apa yang ada di pikirannya, ia mencekik Alice. Namun beruntung Alice keburu terbangun. Jane lalu kembali ke kamar dan mengecek ke bawah ranjang. Namun ia tak melihat seorang pun di dalam sana. Di sana ia kembali melihat mainan yang kemarin. Hal itu membuatnya semakin penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Keesokan harinya Jane menemui Patrick dan menanyakan bagaimana kepribadian ayahnya. Patrick pun menceritakan kalau ayah Jane adalah sosok pekerja keras dan sayang pada keluarga. Meskipun begitu, ia kadang-kadang juga suka mabuk-mabukan. Mendengar hal tersebut, Jane semakin yakin kalau ayahnya tak mungkin menghabisi keluarganya sendiri. Jane lalu kembali ke rumah di mana Alice menyebut kalau Susie mengganggunya sepanjang malam. Jane pun tersentak karena nama tersebut sepertinya tak asing baginya. Merasa kondisi mentalnya semakin buruk di tempat tersebut, Jane meminta Alan mengajak Alice berjalan-jalan, karena sore ini mereka kemungkinan akan kembali ke kota. Sementara suaminya di luar, Jane yang penasaran kembali ke kamar atas. Dengan kunci yang ia dapat kemarin, ia masuk dan melihat-lihat ke sekeliling kamar, di mana ia yakin itu adalah kamarnya sewaktu kecil. Jane lalu menemukan foto dirinya bersama seorang anak perempuan yang ia yakini sebagai adik kandungnya yang bernama Susie. Dan di saat bersamaan, ia juga melihat Susie di luar, yang kemudian masuk ke dalam gudang. Setibanya di gudang, Jane tak melihat siapapun. Ia lalu melihat ke bawah meja dan menemukan sebilah pisau dan sebuah kotak kecil, di mana setelah dibuka terdapat alat asma dan sebuah kunci kecil. Tak lama Jane mendengar suara tangisan anak perempuan. Saat ia mencari sumber suara, tiba-tiba Susie muncul dan meminta Jane bersembunyi di bawah meja. Dalam persembunyiannya, Susie mengatakan ia sedang diburu oleh monster. Ia juga meminta Jane agar segera pergi dari sana. Melihat ketakutan Susie membuat Jane panik dan menerobos kain. Namun ternyata Jane kemudian mendapati dirinya berada di tengah-tengah ladang jagung. Setibanya di rumah, Jane berusaha mengingat semua kenangan di masa kecilnya. Namun tak satupun foto yang berhasil membangkitkan kenangan tersebut. Tak lama kemudian ia mendengar suara Alice menyanyi. Ia lalu keluar dan menyusul Alice yang berlari ke arah gudang. Namun di sana ia malah melihat Susie yang mengatakan kalau ia tak akan membiarkan Jane pergi. Sementara itu tak jauh dari sana terlihat Dr. Liam mengawasi Alan yang tengah berkemas kembali ke kota. Beberapa saat kemudian Alan menjemput Jane, dan saat kembali Alan kaget melihat ban mobilnya tertancap pisau. Di saat bersamaan mereka juga mendengar teriakan Alice dari kamar atas. Alan dan Jane masuk dan mendapati Alice nampak begitu pucat. Ia mengatakan kalau ia dikejar oleh seseorang. Tak lama Alice langsung terkena serangan asma. Jane pun tersentak karena tiba-tiba ia teringat dengan Susie adiknya yang juga mengidap penyakit asma. Situasi pun semakin mencekam ketika mereka mendapati semua pintu terkunci dengan sendirinya. Tak lama pintu kembali terbuka, namun penghuni rumah tersebut hanya mengizinkan Alan dan Alice yang pergi. Sementara Jane masih terjebak di dalam sana. Sementara itu Jane yang kini sendirian mulai berpikir apa yang sebenarnya Susie inginkan darinya. Sesaat kemudian Susie muncul dan menuntun Jane ke atas, di mana ternyata Susie ingin Jane masuk ke kamarnya. Di sanalah kemudian Jane melihat sebuah kotak kecil. Ia pun membukanya dengan kunci yang ia dapat. Di dalam sana ia menemukan sebuah mainan musik dengan peri berputar. Tak hanya itu, Jane juga menemukan satu sobekan foto yang ternyata itu adalah foto Dr. Liam. Jane lalu mengeluarkan sobekan foto yang ia dapat lalu menyatukannya, di mana kemudian barulah terungkap kalau Dr. Liam adalah ayah Jane. Tiba-tiba Susie meminta Jane bersembunyi karena si monster akan segera datang.
Penasaran, Jane pun ikut masuk ke bawah ranjang. Dan benar saja, Jane melihat seorang pria masuk ke kamar Suzy. Dan tak lama kemudian tubuh Suzy ditarik keluar. Jane lalu berlari keluar, namun Liam menghadangnya. Di sanalah Liam menunjukkan kalau monster yang Suzy sering ceritakan adalah adiknya sendiri yang bernama Patrick. Katie, I'm not the monster. He is. Jane kemudian diperlihatkan sebuah flashback di mana malam itu Patrick mencari Suzy ke kamarnya dan merayunya. Namun beberapa saat kemudian Liam dan Jennifer, istrinya, pulang dari pesta lebih cepat. Liam yang sudah teler jatuh di sofa, sementara Jennifer mendengar teriakan Suzy di kamar atas. Scott. Liam. Stop it! Stop. Jennifer mengambil palu lalu ke atas, di mana di sanalah ia melihat Patrick yang tengah bersama Suzy. Sontak Jennifer berteriak memanggil Liam, namun sayang Liam tak mendengarnya. Patrick berusaha membungkam Jennifer hingga tak sengaja Jennifer terkena palu di kepalanya, hingga kepalanya pecah dan ia meninggal di tempat. Sementara itu Jane kecil yang bersembunyi di bawah ranjang menyaksikan sendiri ibunya tewas di tempat. Suzy yang juga menyaksikan kejadian itu di depan matanya, mendadak asmanya kumat. Jane lalu berlari keluar dan menunggu Patrick di kamar mandi. Sayangnya di saat yang sama Liam juga menaiki tangga, sehingga mereka bertabrakan yang membuat Liam dan Jane terjatuh bersamaan. Benturan di kepalanya membuat Liam tewas di tempat, sementara Jane tak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut, Patrick kembali ke kamar. Di sanalah ia menyaksikan Suzy yang sudah tewas kehabisan nafas. Patrick lalu mengambil palu lalu meletakkannya di tangan Liam, tentu saja untuk mengesankan agar pembantaian tersebut dilakukan oleh Liam sendiri. Setelah itu ia pun pergi begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah Patrick pergi, Jane tersadar dan kaget melihat apa yang terjadi. Tak cuma itu, benturan di kepalanya membuat Jane mengalami amnesia. Terlihat kemudian Jane duduk bersama Liam, di mana kemudian terungkap kalau selama ini Dr. Liam adalah hantu yang kemunculannya hanya untuk membuat Jane kembali ke rumah. Ia mengatakan arwah mereka bertiga terjebak di rumah tersebut dan hanya Jane yang mampu membebaskan mereka. Daddy. Baby, we're trapped here. And you can set us free. Tak lama Alan datang dan menyadarkan lamunan Jane. Jane lalu menanyakan di mana putrinya. Ia pun tersentak saat mendengar Alan mengatakan kalau ia membawanya ke tempat Patrick. Jane menancap gas dan menuju ke tempat Patrick. Sementara itu rupanya Patrick sudah mulai merayu Alice dan mengajaknya bermain. Can you keep a secret? They told me not to play with you. Alice mengatakan mereka tak mengizinkannya bermain bersama Patrick. Namun saat ditanya, Alice tak mau mengatakan mereka itu siapa. Tak lama kemudian Patrick yang melihat mobil Jane datang membawa Alice ke kandang kuda. Saat melihat Alan, Patrick langsung menembaknya. Alan tentu menanyakan apa yang ia inginkan dari Alice, dan Patrick mengatakan kalau ia ingin kesempatan kedua. Patrick. Distance. Patrick, don't shoot. Please. I want to go home. Di saat bersamaan, secara mengejutkan Jane muncul dan langsung menghantam Patrick dengan sekop. Patrick kemudian tersadar di dalam kamar Suzy. Jane kemudian membuka mainan peri lalu meninggalkan Patrick sendirian. Di sanalah juga Patrick meminta maaf dan mengungkap kalau ia memang mencintai Suzy. Jane lalu pergi meninggalkan Patrick. Tak lama pintu kamar pun tertutup dengan sendirinya. Dan yang terdengar kemudian hanya teriakan Patrick. No! Keesokan harinya Jane mengunjungi makam keluarganya. Terdengar kemudian ia mendengar Suzy menyanyi. Dan Jane membalasnya dengan senyuman.
Jadi sejak pembantaian tersebut, arwah ayah Jane, ibu dan adiknya terjebak di dalam rumah tersebut. Karena itulah Liam mencoba segala cara agar membuat ingatan Jane kembali dan membalaskan dendam mereka pada Patrick. Dengan begitu, Liam, Jennifer, dan juga Susie dapat kembali ke alam baka dengan tenang. Liam yang muncul di rumah sakit sebetulnya hanya bisa dilihat oleh Jane. Dan bahkan koran tentang pembantaian tersebut juga adalah ilusi yang sengaja dibuat oleh Liam. Tentu saja semua itu hanya untuk membuat Jane mengingat semuanya kembali dan membebaskan mereka bertiga. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.